Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Jadi Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tapi berbicara tentang seperti apa Allah. Kita berangkat dari ayat yang secara logis, diktum itu adalah satu sesat pikir, ya, satu logical fallacy, namanya fallacy of either or. Jadi kesalahan berpikir terkait dengan ini atau itu. Jadi either berapa Allah atau bagaimana Allah. Jadi itu sebabnya Dr. Bambang Nursena menolak, membuat exclusion, meniadakan keberapaan Allah dari doktrin formulasi Tritunggal, kemudian hanya pro atau hanya menerima kebagaimanaan Allah. Itu yang disebut dengan fallacy of either or. Karena kalau you hanya melihat pada istilah dari doktrin Allah Tritunggal itu sendiri, mestinya itu both and. Tritunggal itu bukan hanya tentang bagaimana Allah, tapi juga tentang how many God, berapa Allah yang kamu sembah. Itu doktrin Allah Tritunggal. You tidak bisa mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak tentang berapa Allah, melainkan hanya tentang bagaimana Allah itu. Saya kasih saudara beberapa observasi untuk mensubstansiasi klaim itu. Pertama, kalau saudara perhatikan susunan konstruksi dari istilah itu sendiri, The Trinity, atau yang kita Indonesiakan dengan Trinitas dan Tritunggal. Saudara dapat istilah itu dari mana? Tri itu berarti berapa? 3. Kemudian tunggal itu sama dengan esa atau 1. Jadi ada 3, angka 3, dan angka 1. Jadi event dari susunan istilah itu sendiri, istilah itu terkonstruksi atau terbentuk dari numbers, dari angka-angka. Jadi konstruksi istilah itu sendiri dikonstruksi dari numbers, dari angka-angka. Waktu you gunakan angka-angka, you tidak bisa mengatakan, ya meskipun saya menggunakan angka 3 dan angka 1, tapi saya tidak bicara tentang how many God. Saya hanya bicara tentang bagaimana Allah, kebagaimanaan Allah. Itu nonsense. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari channel Verbum Veritatis, yang mana di sini pemilik channel Verbum Veritatis mengkritisi dan menganggap blunder pernyataan dari Elia Meiron tentang konsep Trinitas. Elia Meiron mengatakan Tritunggal itu bukan tentang keberapaan Allah, tetapi tentang kebagaimanaan Allah. Nah, itu ternyata dianggap adalah sebuah blunder terbesar bagi penganut konsep Tritunggal itu sendiri, dan yang mengkritisi ini adalah orang Kristen sendiri, yaitu Verbum Veritatis. Nah teman-teman, mari kita simak video selengkapnya. Kemudian ini satu blunder yang luar biasa, sangat serius, dan ini harus dikoreksi, meskipun nanti saya akan kasih beberapa disclaimer berupa encouragement, ya, dorongan serta komentar positif terkait dengan Elia Meiron. Jadi saudara-saudara yang selama ini mengikuti apologetika Kristen seperti saudara mengikuti partai politik, tolong stop, ya. Jangan datang membombardir kolom komentar hanya karena tanda kutip idola saudara itu dikoreksi. Ini satu kesalahan, dan ini bukan satu kesalahan yang remeh-temeh, tapi ini satu kesalahan yang sangat serius sekali, dan ini tidak boleh diedarkan sebagai sebuah pengajaran mengenai doktrin primer dari kekristenan, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Termasuk ini juga poin yang ketiga, juga satu blunder, meskipun menurut saya ini masih bisa diklarifikasi kalau diformulasi secara benar, maka ini akan menjadi tidak blunder, meskipun cara Elia mengkomunikasikan ide ini tuh sangat problematik sekali.
Orang-orang Kristen ini, saya lihat media sosial ini merusak, sangat betul-betul merusak mentalitas orang-orang Kristen ini. Mereka memperlakukan apologetika Kristen ini seperti partai politik. Jadi kalau mereka sudah pro siapa, itu begitu ada kritikan atau ada koreksi atau apapun, itu mendadak mereka pergi serbu, kemudian mereka hantam. Kalau sama seperti mereka membela idola politik mereka, yang kita lihat bertebaran sangat luas di dunia maya ini ya. Saudara, itu tidak boleh dilakukan. Teman-teman, sebelum mengkritisi Elia Mayron, Dr. Deki Gadas atau yang punya channel Verbum Veritatis ini terlebih dahulu melakukan disclaimer ya. Kalau ada orang Kristen yang kebanyakan sekarang ini sudah mengidolakan Elia Mayron, banyak yang ngefans sama Elia Mayron, tetapi ketika Elia Mayron melakukan sebuah blunder, harap orang Kristen itu jangan langsung membabi buta, menyerang dan membenci kepada orang Kristen yang mengkritisi blunder daripada Elia Mayron tersebut. Nah, mengenai Elia Mayron, saya ulangi lagi saudara, ini anak punya potensi yang cukup baik ya, masih muda dan masih bisa diarahkan untuk ada di track yang benar. Meskipun saya sangat khawatir orang-orang semacam ini yang masih sangat muda, yang lack of wisdom, lack of experience, yang kekurangan bijaksana, kekurangan pengalaman jam terbang, kemudian sudah disodorin dengan popularitas, disodorin dengan pengikut fans yang sangat banyak bahkan berjubel-jubel, itu bisa sangat berbahaya sekali kalau dia tidak berhati-hati. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini, sekitar 3 atau 4 bulan terakhir ini, sudah cukup banyak materi dari Elia Mayron yang sebenarnya merupakan blunder. Dan itu bukan blunder pada hal-hal yang sekunder, tapi blunder pada isu-isu yang serius dan isu-isu yang fundamental. Nah, saya melihat kecenderungan anak ini, meskipun satu kali lagi dia terlihat cerdas dan punya potensi yang baik. Kecenderungan anak ini adalah dia untuk hal-hal yang sebenarnya dia tidak kuasai pun, dia memaksakan dirinya untuk menjawab. Misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, termasuk juga memaksakan diri untuk memberikan penjelasan mengenai isu-isu yang dia tidak terlalu kuasai. Termasuk doktrin Tritunggal ini, penjelasan Elia Mayron itu lebih banyak blundernya daripada benarnya. Nah, teman-teman, dalam berbagai hal, Elia Mayron yang dianggap pintar oleh kebanyakan umat Kristen tersebut ternyata tidak menguasai berbagai hal ya. Banyak hal yang tidak dikuasai oleh Elia Mayron. Bahkan dikatakan oleh Verbum Veritatis, Elia Mayron ini banyak melakukan blunder-blunder dengan hal-hal yang tidak ia kuasai, tetapi nekat menjawab pertanyaan dari umat Kristen. Dan blunder terbesar dari Elia Mayron yang akan dibongkar oleh Verbum Veritatis kali ini adalah konsep dogma Tritunggal, yang mana Elia Mayron mengatakan dogma Tritunggal itu bukan tentang keberapaan Allah, tetapi itu adalah kebagaimanaan Allah. Itu adalah sebuah blunder yang sangat fatal bagi kekristenan menurut Verbum Veritatis. Dan ini isu yang sangat serius. Ini bukan persoalan remeh-temeh. Ini bukan persoalan apakah kamu baptis percik atau baptis salam. Apakah kamu berbahasa roh atau kamu menolak berbahasa roh. Itu hal-hal yang sekunder. Ini tentang doktrin Allah Tritunggal. Blunder seperti yang dilakukan Elia Mayron ini bukan satu blunder yang orang slip of tongue, misalnya salah ucap atau apa. No, ini kesalahan ide, kesalahan pemikiran, dan sesuatu yang perlu dikoreksi supaya publik itu mendapatkan pengajaran yang balance ya, tidak terima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh Elia Mayron ya. Tentang Tritunggal itu bukan soal berapa Allah, tapi soal kebagaimanaan Allah. Dan untuk itu saya akan tampilkan klip yang pertama ya. Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi Allah Tritunggal itu berbicara tentang bagaimana Allah. Jadi Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah-jumlah Allah, tapi berbicara tentang seperti apa Allah. Kita berangkat dari ayat yang... Oke, jadi saudara sudah dengar sendiri ya. Allah Tritunggal itu bukan tentang berapa Allah, tapi tentang kebagaimanaan Allah. Saudara, tadi saya katakan itu diktum, sebenarnya Elia kutip dari Dr. Bambang Nursena. Cuplikan video yang diputar oleh Verbum Veritatis adalah statement dari Elia Mayron tentang konsep Tritunggal itu adalah bukan tentang keberapaan Allah, tetapi Tritunggal adalah tentang kebagaimanaan Allah. Dan statement itu pada awalnya dipopulerkan oleh Bambang Nursena. Jadi jelas di sini Elia Mayron hanya mengutip pernyataan dari Bambang Nursena. Secara logis
diktum itu adalah satu sesat pikir, ya, satu logical fallacy, namanya fallacy of either or. Jadi kesalahan berpikir terkait dengan ini atau itu. Jadi either berapa Allah atau bagaimana Allah. Jadi itu sebabnya Dr. Bambang Nursena menolak, membuat exclusion, meniadakan keberapaan Allah dari doktrin formulasi Tritunggal, kemudian hanya pro atau hanya menerima kebagaimanaan Allah. Itu yang disebut dengan fallacy of either or. Karena kalau you hanya melihat pada istilah dari doktrin Allah Tritunggal itu sendiri, mestinya itu both and. Tritunggal itu bukan hanya tentang bagaimana Allah, tapi juga tentang how many God, berapa Allah yang kamu sembah. Itu doktrin Allah Tritunggal. You tidak bisa mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak tentang berapa Allah, melainkan hanya tentang bagaimana Allah itu. Saya kasih saudara beberapa observasi untuk mensubstansiasi klaim itu. Pertama, kalau saudara perhatikan susunan konstruksi dari istilah itu sendiri, The Trinity, atau yang kita Indonesiakan dengan Trinitas dan Tritunggal. Saudara dapat istilah itu dari mana? Tri itu berarti berapa? 3. Kemudian tunggal itu sama dengan esa atau 1. Jadi ada 3, angka 3 dan angka 1. Jadi event dari susunan istilah itu sendiri, istilah itu terkonstruksi atau terbentuk dari numbers, dari angka-angka. Nah, waktu you gunakan angka, numbers, of course you bicara tentang how many. Of course you bicara tentang berapa banyak. Karena angka itu adalah representasi dari question, pertanyaan atau isu tentang berapa. Itu sebabnya kita gunakan istilah 3 dan 1 yang kita ringkas gabung itu menjadi satu compound, ya, menjadi satu istilah gabungan yang disebut dengan Triunity atau Trinitas di dalam bahasa Latin maupun di dalam bahasa Indonesia, atau Tritunggal. Jadi konstruksi istilah itu sendiri dikonstruksi dari numbers, dari angka-angka. Waktu you gunakan angka-angka, you tidak bisa mengatakan, ya meskipun saya menggunakan angka 3 dan angka 1, tapi saya tidak bicara tentang how many God. Saya hanya bicara tentang bagaimana Allah, kebagaimanaan Allah. Itu nonsense. Dogma Tritunggal seperti yang dikatakan oleh Elia Meron yang mengutip pernyataan Bambang Nursena yang mengatakan bahwa Tritunggal adalah tentang kebagaimanaan Allah, bukan tentang keberapaan Allah. Itu dikatakan kesesatan berpikir oleh Verbum Veritatis. Berangkat dari istilah Tritunggal sendiri yang notabene Tri itu adalah 3 dan Tunggal itu adalah 1 atau Esa, maka jelas Tritunggal itu adalah membahas tentang keberapaan Allah, keberapaan Tuhan, bukan tentang kebagaimanaan. Belum lagi kalau yang menyerang dogma Tritunggal itu adalah umat Kristen di luar penganut Tritunggal seperti misal Oneness dan juga JO, mereka akan bertanya, Tritunggal yang kalian anut itu Tritunggal versi Barat atau versi Timur? Yang mana di situ simbolnya pun berbeda. Tritunggal versi Timur lancipnya di atas, Tritunggal versi Barat lancipnya di bawah. Itu akan berbeda lagi. Jadi jangan dikira di dalam kekristenan itu sudah final, ya, tentang konsep ketuhanannya. Sedangkan di antara denom-denom, di antara penganut Tritunggal versus Oneness, di antara penganut Tritunggal versus Tritunggal sendiri berbeda paham memahami tentang konsep ketuhanan mereka. Itu nonsense. Of course you bicara tentang berapa Allah. Itu the whole point-nya itu di situ. That's why bapak-bapak gereja mengkonstruksi istilah itu menggunakan kombinasi dari 2 numbers itu, 2 angka itu, 3 dan 1, untuk mengkomunikasikan 3 apa, 3 siapa, dan 1 apa. Itu numbers loh itu. Jadi you tidak bisa mengatakan bahwa Tritunggal itu bukan hanya tentang bagaimana Allah dan bukan tentang berapa Allah. Itu fallacy of either or. Teman-teman, kita tinggalkan sejenak perbedaan di antara mereka, ya, penganut Tritunggal versus penganut Tritunggal sendiri, yang ternyata tidak ada kompromi dan masih ada pertentangan di antara sesama penganut dogma Tritunggal. Coba kita kembalikan kepada pengajaran Yesus. Apakah Yesus mengajarkan kepada umat Kristen itu untuk bertuhankan Tritunggal? Ternyata tidak, teman-teman, ya. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Ya, pernyataan itu benar.
Yesus mengajarkan kepada umat manusia harus menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Dan Yesus mengajarkan bahwa hanya kepada Allah saja harus berbakti dan tidak kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Hal itu ada tertulis di dalam Bible sendiri, semisal di dalam Lukas 4 nomor 8 dan di dalam Markus 12 nomor 29 sampai 33. Di antara petinggi-petinggi gereja, di antara pemuka-pemuka agama Kristen, ternyata masih cakar-cakaran tentang konsep ketuhanan. Lantas bagaimana dengan jemaatnya? Sudah pasti akan bertambah kebingungan. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Yang pasti para jemaat gereja akan berbondong-bondong bersyahadat. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Angelika Maria Amelia Eno, agama sebelumnya Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang kita ucapkan untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudari kita yang baru saja bersyahadat. Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian teman-teman, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.